Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 23 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Kita diingatkan bahwa berkorban demi sesama mendatangkan berkat. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa konsekuensi dari mengikuti Engkau dan berkorban demi sesama akan mendatangkan berkat dan keselamatan abadi. Kami mohon kuatkanlah iman kami, dan semoga kami selalu dan tetap tekun dalam iman dan berani mewujud nyatakan iman kami dalam menghadapi situasi apa saja. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah berkorban demi sesama mendatangkan berkat. Sekarang kita berada dalam masa Prapaskah. Dalam masa ini kita merenungkan penderitaan dan kesengsaraan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias yang menderita. Ia menyelamatkan manusia lewat penderitaan. Sewaktu Yesus Kristus menceritakan apa yang akan dihadapinya, yaitu penderitaan, kita mendengar reaksi Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping dan katakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin akan dialaminya. Konsep Mesias menurut Petrus adalah kemuliaan dan kekuasaan. Sebagai Mesias, Yesus Kristus tidak mungkin akan mengalami penderitaan. Konsep ini ditantang oleh Yesus Kristus karena kekeliruan Petrus, maka Yesus menegur Petrus dan menyapanya setan. Mengapa setan? Menyapa setan bukan berarti Petrus adalah setan, bukan. Tetapi karena konsepnya itu tidak sesuai dengan konsep Kristus. Mesias sesungguhnya adalah orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia lewat penderitaan. Lewat Injil hari ini, Yesus kembali mengingatkan para muridnya bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam masa Prapaskah ini, kita kembali merenungkan semuanya itu dan dengan jujur melihat diri sendiri.
Bagaimana tanggapan kita akan kebaikan Yesus Kristus demi keselamatan kita? Apakah kita sungguh mengikuti jejaknya, menjadi sarana keselamatan bagi sesama, menderita demi keselamatan sesama? Apakah kita pernah alami rasa sakit karena melayani sesama, dan rasa sakit itu tidak membuat kita putus asa dan berhenti melayani, tetapi sebaliknya, kita tetap setia melayani? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya ingat seorang martir dari Serikat Sabda Allah, SVD. Namanya Beato Gregorius, berasal dari Polandia. Dia bekerja di perusahaan percetakan. Pada waktu itu, tersebarlah pamflet-pamflet anti-Nazi, anti pemerintahan Jerman. Bruder Gregorius dan karyawan perusahaan percetakan membaca pamflet itu dan menyebarkannya. Sesudahnya, terjadilah tangkapan paksa. Semua karyawan di perusahaan percetakan itu ditangkap. Bruder Gregorius pergi meminta superiornya agar diizinkan untuk ke tempat tahanan dan yakinkan semua karyawan yang ditangkap itu untuk persalahkan dia, bahwa dia adalah penulis pamflet anti-Nazi itu, agar mereka yang tidak bersalah dibebaskan. Dia harus ditangkap dan dihukum mati. Permintaannya disetujui. Hari berikutnya, Bruder Gregorius mengucapkan salam perpisahan kepada superior dan dia pun ditangkap. Dengan tertangkapnya Bruder Gregorius, maka beberapa tahanan dibebaskan dan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Bruder Gregorius dihukum mati. Pada tanggal 5 Mei 1942, dipenggal kepalanya di sebuah penjara di Dresden, Jerman. Pada 13 Juni 1999, Paus Yohanes Paulus II menggelar Bruder Gregorius Beato, artinya diberkati. Dia menderita demi keselamatan orang lain. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus kembali menantang kita, katanya, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lewat pernyataan ini, Yesus mau mengingatkan kita agar kita selalu hayati dan amalkan iman kita lewat perbuatan harian kita. Buah pengamalan iman akan mendatangkan keselamatan abadi. Nyawa kita tidak akan hilang. Jiwa kita akan hidup bersama Tuhan. Siapkah kita untuk menderita demi sesama? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berlomba-lombalah mewujud nyatakan iman kita dalam perbuatan nyata, yakni lewat memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa demi kepentingan sesama. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menyertai dan menguatkan kita, agar kita selalu merasa sanggup untuk memikul salib kita demi iman akan Kristus dan keselamatan sesama. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.